Lagi-lagi ini cookies unyu untuk mengisi toples lebaran. Nah, bagaimana bakulan kalian? Udah dilengkapi belum dengan cookies terbaru? Wih, ini emang baru loh. Karena cookies ini terinspirasi dari salah satu resep roti Mama Eji yang lagi nge-booming juga loh, yang bentuknya seperti bola Raksby. Oke ya, untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, pertama-tama kita tambahkan 1 kuning telur, lalu perisa matcha secukupnya aja, kemudian gula halus disaring. Nah, untuk perisa ini sebenarnya sih sesuai selera ya. Kalian boleh pandan, taro atau apa aja lah. Tapi di sini Mami pengen warna hijaunya tuh yang unik, hijaunya seperti hijau lumut. Ini kita campurkan dulu terus aja. Pakai pengaduk, lagi pengen pakai pengaduk nasi. Sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan di sini Mami menggunakan Palmia butter margarin 150 gram ya. Kalau satu saset ini kan 200 tuh ya. Kalian boleh timbang. Kalau Mama Eji sisakan kurang lebih 50 gram. Ini kita campurkan dulu juga sampai margarin itu menyatu dengan telur dan gula halus. Nih, gini-gini aja nih, ditekan-tekan. Kalau udah tercampur merata, tambahkan susu bubuk full cream Denko lebih rekomen. Kemudian maizena diayak dulu dan kita tambahkan 200 gram tepung terigu protein rendah. Ini masukannya bertahap ya. Mama Eji masukkan 3 tahap karena hati-hati untuk pembuatan cookies ini. Menurut Mama Eji, kita tuh harus menjaga konsistensi adonannya, jangan terlalu keras, bisa susah nanti dibentuknya. Nah, ini karena warnanya kurang cetar, jadi Mama Eji tambahkan lagi sedikit perisa matchanya tuh, warnanya kan lebih menggoda. Tentunya ini adonan masih lunak, kalian bisa lihat. Nah, berarti Mama Eji harus tambahkan lagi dengan sisa tepung tadi. Dan ini pun masih bertahap. Karena apa ya? Kalau parahnya tuh kalau kekerasan gitu loh. Kekerasan dibentuk itu bisa pecah-pecah dan hasilnya juga pastinya keras. Nah, ini tadi udah dites di penyet-penyet gitu, ternyata masih lunak dan akhirnya kita gunakan 200 gram tepung terigu protein rendah. Tapi ingat ya, karena kelembapan tepung itu masing-masing berbeda, bisa lebih lembab ataupun lebih kering. Yang pasti ini kalau udah nyaris tercampur mata semua baru kita gunakan tangan telanjang. Langsung aja menggunakan tangan nih sampai adonan ini lunak tapi tidak melekat di tangan. Lunak tapi tidak melekat ya. Nah, dan jangan terlalu lama juga diuleni, dipegang-pegang karena nanti mentega atau butternya itu akan mencair. Oke. Sekarang kita siapkan cupcake ukuran yang kecil, nggak ada lagi yang kecil selain yang ini, kayaknya standar banget ya. Agar beratnya atau buletannya besarnya itu sama. Di sini Mama Eji menggunakan sendok takar yang 18 gram. Gram dengan mili itu sama ya, jadi kurang lebih 18 gram. Kita bulatkan. Nah, dalam membulatkannya itu juga harus sampai halus mulus, tidak ada yang retak. Dan siapkan kurma secukupnya. Ini Mama digunakan kurma dipotong-potong. Kalian juga boleh menggunakan kismis atau apa aja ya, selai nanas atau stroberi. Nah, ini kita beri isian dulu. Kemudian ditutup lagi. Jadi kalian bisa lihat ya, konsistensi adonannya gitu tuh. Lunak tapi tidak terlalu lunak atau melekat, juga tidak kering. Jadi saat kita gulung seperti itu, di rounding hasilnya halus mulus. Tuh, langsung aja kita letakkan di cupnya. Karena kalau nggak halus, rentan retak-retak juga. Satu lagi, jadi cara memperlakukan kue yang satu ini, kue kering yang satu ini mirip dengan nastar ya. Oh ya, kita belum beri nama loh ini namanya. Namanya apa ya? Kurma hijau atau kurma dom atau nggak tahu lah. Karena ini tiba-tiba tercipta begitu aja dengan isian kurma dan nanti dengan topping yang cakep, ada rasa macanya juga. Kalian boleh sumbang nama atau tolong beri nama pada kue kering ini. Cocoknya apa ya? Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau kalian ingin buat lebih banyak, tinggal di beberapa kali lipat aja dari resep yang ada ya. Ini Mama Eji tester aja. Jangan lupa oven kalian panaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius. Kalau
cookiesnya udah kita masukkan ke oven, turunkan suhu oven menjadi 140 derajat Celcius. Kita panggang yang pertama selama 20 menit, setengah matang ya, kita panggangnya setengah matang dulu. Sambil menunggu kita siapkan bahan topping, 2 sendok makan terigu dan 1 sendok makan margarin. Buatnya sedikit aja dulu, nanti kalau bersisa sayang, kalau kurang gampang bisa dibuat lagi ya. Juga tambahkan 1 sendok makan susu kental manis atau SKM. Juga setetes pewarna kuning biar cetar. Biar lebih ceria gitu warnanya. Nah, ini kita aduk, campur dulu sampai halus dan merata. Jadi ini pun bersisa loh kalau untuk satu resep tadi. Ini baru tester aja ya, Mama Ji nggak buat banyak-banyak kue keringnya, hanya 1 loyang. Tuh, konsistensinya seperti ini, seperti pasta. Kalau kalian merasa keras bisa ditambahkan dengan sedikit SKM. Kemudian secukupnya wijen hitam. Tapi jangan terlalu lunak juga loh, karena kan kita mengharapkannya nanti toppingnya ini juga ikut kering seperti kue kering. Kalau udah kita pindahkan ke piping bag. Gitu. Kalau adonannya ini tadi terlalu keras bisa ditambahkan sedikit aja dengan SKM. Tapi ingat jangan terlalu lunak. Kalau lunak dia nggak akan kering, mudah melempem. Potong sedikit kecil aja ujungnya, jangan langsung besar. Nanti kalau kurang besar bisa ditambahkan. Ini dia udah setengah mateng ya, kuenya udah setengah mateng. Agak nggak terlalu panas lagi. Kalau udah nggak terlalu panas lagi, baru deh kita beri topping. Nih kalian bisa lihat hasilnya halus, mulus, tidak retak-retak. Jadi tahapan agar kue kita itu tidak retak-retak kalian harus perhatikan tadi dari suhu oven, lamanya pemanggangan, dan cara kita membentuknya harus seperti apa, harus mulus ya kan. Nah ini Mama Iji bentuk seperti keong, seperti dom, entahlah ya. Bentuknya jadinya sebenarnya mirip keong emas. Nah jadi seperti itu tahapan dalam pembuatan kue atau roti itu selalu saling berkaitan. Jadi kalau ada kekurangan atau kegagalan tentunya bukan disebabkan oleh satu hal, bisa beberapa hal. Itu juga penting banget kalian ketahui. Nih jadi Mama Iji bentuk seperti ini ya. Arahnya setengah lingkaran dari besar kecil seperti itu. Nih, lucu gak sih? Imut kan? Ini dia hasilnya. Sekarang siap kita panggang yang kedua. Karena tadi masih setengah matang. Kita akan panggang kembali selama 10 menit api atas bawah. Dan sambil kalian lihat-lihat juga ya. Karena setiap oven tuh karakteristiknya berbeda. Bisa kurang atau lebih. Yang pasti sampai kering, garing, dan mateng. Tuh seperti ini. Kita pindahkan dulu ke cooling rack. Kue imut ini siap untuk kita jadikan ide jualan kue lebaran terbaru 2023. Ini dia hasilnya nih, bagian bawahnya ya kecoklatan seperti itu artinya udah mateng, garing. Coba kita belah dulu tuh, terlihat kurmanya. Ini enak legit. Dah, dan topping kuningnya itu tuh itu garing loh. Jadi wajib garing ya. Nah, kalau udah dingin makin cakep lagi, bisa harganya tuh lebih tinggi dan lebih eksklusif. Kita bisa kemas persatuan seperti ini, dimasukkan kalau udah nggak dingin lagi ya. Atau kalian juga mau buat ukurannya agak lebih besar sedikit, ini dia gunakan plastik OPP dengan macam-macam karakter. Kemudian kita kemas dalam box-box mini untuk hampers lebaran. Wah, nilai jualnya jadi tinggi ya. Di samping rasanya juga yang cakep. Nah, untuk kalian bisa mendapatkan plastik OPP karakter ini, kalian bisa order, klik linknya di kolom deskripsi. Harganya murce banget, paling murah di antara yang lain. Selain plastik kemasan ini, kalian juga bisa mendapatkan pernak-pernik untuk perlengkapan roti dan cookies. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.